Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo semua, jumpa lagi dengan channel kita Gaby Paint Project tentunya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Maafkan hamba yang selalu upload videonya agak lama karena memang kerjaan lagi numpuk teman-teman, tapi ini saya usahakan semaksimal mungkin untuk membuat video buat kalian semua. Oke, ini teman-teman ada di depan kita seperti yang teman-teman lihat, ini ada kerjaan body set dari Ninja SS teman-teman. Ya benar, ini Ninja SS full body dan bisa teman-teman lihat ini kondisinya. Kemarin datang ke bengkel kami, ini kata si pemilik ini diantar body ya, jadi motornya di rumah si pemilik, jadi ini diantar bodinya dan udah iseng-iseng di amplas. Dan jadi teman-teman bisa lihat banyak beberapa bagian yang amplasannya sampai jebol, sampai terlihat cat di bawahnya. Jadi ini bukan cat ori ya, pernah dicat sebelumnya, teman-teman bisa lihat itu warna kuning. Dan kemarin setelah si pemilik saya tanya, ini kemarin di amplas menggunakan ukuran 240 secara membabi buta, jadi gak tahu batasan amplas itu seperti apa, apakah patokannya ya sekedar untuk membuka pori-pori atau tujuan dari pengamplasan itu sendiri untuk membuat pondasi untuk daya cengkram cat di atasnya. Namun ini kebetulan saya amati banyak bagian yang catnya sampai jebol, mungkin ngamplasnya terlalu bersemangat mungkin teman-teman, tapi udah saya perhalus lagi dan udah saya prepare dan saya istilahnya saya koreksi lagi bagian-bagian mana yang sekiranya belum terkena amplas, atau sekiranya bagian mana yang memang ada bagian baret dalam yang memang yang memang yang belum terjangkau oleh amplas teman-teman. Jadi saya koreksi lagi, kemarin kita amplas menggunakan 360, lalu kita balas menggunakan amplas grade ukuran 400. Oke, seperti biasa untuk langkah awal di sini kita naik untuk tahap aplikasi epoksi. Epoksi yang kita pakai epoksi filler dari produk Niken, karena ini mengingat media yang pernah dicat ulang sebelumnya. Di sini kita main aman aja teman-teman. Untuk rasio kita pakai 4 1, dan untuk thinner mentok di 20%, jadi 4 untuk base epoxy, 1 hardener untuk pengering, dan 20% untuk thinner. Aplikasi sendiri di sini kita aplikasi dry coat dulu, atau istilahnya kita sawur-sawur dulu. Tujuannya siapa tahu untuk cat yang di bawahnya ini, di bawah epoksinya ini, dia tidak kuat ketika kita timpa epoksi yang langsung tembak tebel teman-teman. Jadi kita aplikasi tipis-tipis dulu, atau istilahnya kabut-kabut bahasa gaulnya, lalu jedanya estafet karena kita kerjakan full body. Misal kita tembak dari spakbor depan misal sampai ke body belakang. Nah dari body belakang selesai, kita sambut lagi ke bagian spakbor depan. Itu kita aplikasikan sebanyak 2 lapis. Dan ini teman-teman langsung saya percepat aja, karena untuk tahap epoksinya tidak ada perlu pembahasan yang terlalu signifikan untuk dibahas. Jadi setelah kemarin epoksinya nginep 1 malam, di sini udah kita sanding amplas. Tujuannya untuk memperhalus dari hasil tembakan epoksi kita. Jadi kebanyakan untuk epoksi itu memang harus kita amplas teman-teman, yang tujuannya untuk mungkin ada overspray atau tekstur epoksi yang kalian aplikasikan itu bertekstur atau terjadi trouble, debu dan lain-lain, itu kita naik ke sesi pengamplasan. Dan nanti memang tujuannya supaya untuk catnya dia bisa dapat direct cut yang bagus dan mendapatkan hasil finishing clear yang memang benar-benar flat. Tadi untuk amplas kita gunakan amplas ukuran 400 teman-teman untuk tahap amplas epoksinya, namun kita gunakan amplas yang udah kita pakai atau bekas. Oke, jadi buat teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan repaint warna cerah seperti ini nantinya karena warna putih sesuai dengan judul, usahakan mulai dari
usahakan mulai dari spray gun yang teman-teman pakai itu benar-benar steril, atau istilahnya benar-benar teman-teman udah prepare, udah kalian bersihkan. Lalu yang kedua media, lalu yang ketiga lalu tempat lokasi di mana teman-teman melakukan prepaint atau melakukan pengecetan, itu usahakan benar-benar bebas dari debu, atau istilahnya pinggiran dari tempat teman-teman ngecat itu kalian siram dulu. Kalau teman-teman melakukan pengecatan di luar ruangan seperti yang saya lakukan seperti ini di luar ruangan, dan mengaplikasikan warna cerah. Jadi trik simpelnya seperti itu, spray gun harus benar-benar di prepare, lalu media, lalu yang ketiga tempat teman-teman melakukan pengecatan atau harus benar-benar steril. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya sepilkan juga lah untuk spray gun yang saya pakai. Ini spray gun untuk naik cat, kita gunakan Awarita MP102 yang kita pakai. Di sini untuk ngomongin setting yang kita pakai untuk tahap base coat atau naik cat. Di sini untuk pattern atau lebar pola dari spray gun ini kita buka ya sekitar 2 olir lah, mengikuti dengan kontur media yang kebetulan kita cat kali ini. Lalu untuk keluaran catnya di sini kita pakai di sekitaran 1,5 teman-teman, karena menurut saya untuk spray gun Awarita MP102 ini dia tergolong agak deres untuk cairan yang ditembakkan teman-teman. Oh ya, untuk cat putihnya ini di sini untuk rasio yang kita pakai 1:1,5 teman-teman, 1 untuk cat, 1,5 untuk thinner, sama dengan cat hitam tadi yang kita aplikasikan di bagian firing juga sama 1:1,5. Dan ngomong-ngomong tentang bahan yang kita pakai kali ini kita pakai cat NC. Jadi mulai dari cat hitam, lalu cat putihnya ini yang kita aplikasikan ini kita gunakan cat NC, dan untuk kode catnya kita pakai super wet. Jadi untuk aplikasi sendiri teman-teman, untuk media-media yang memang bekas deko atau bekas cat-catan seperti gini, yang notabene itu catnya masih sekitar 2 kali lah, jadi 2 kali repaint, jadi masih worth it banget. Jika teman-teman tidak kelupas, itu masih worth it banget. Tapi teman-teman harus pahami poin-poinnya. Jadi poinnya yang pertama mungkin epoksi yang kalian aplikasikan harus benar-benar kering teman-teman. Oke lanjut teman-teman, ini setelah selesai aplikasi cat putihnya, sekitar kita diamkan 1 jam lebih lah, 1,5 jam kalau nggak salah. Di sini kita lanjut aplikasi seralik atau mutiara teman-teman, sesuai dengan permintaan atau request dari si pemilik body teman-teman. Jadi ini untuk Ninja body set Ninja SS yang kita kerjakan kali ini, kita buat putih mutiara atau putih seralik teman-teman. Yang penting kuncinya saat teman-teman dapat garapan yang sama yang seperti yang saya kerjakan seperti gini, kuncinya itu cat dasar warna putihnya itu kalau misalnya menggunakan cat NC seperti gini ya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam bisa kalian timpa cat seralik atau cat mutiara di atasnya. Oke teman-teman, ini setelah kita aplikasi cat mutiara di atas warna putihnya, di sini kita karantina di dalam ruangan ini masih kita sepilkan dulu ya. Ini kenapa saya jarang banget upload video, karena kerjaan memang banyak teman-teman. Ini saya gak mengada-ada ini masih belum kita kerjakan untuk body RR yang warna hijau. Lalu ini kiriman dari luar kota yang RR Ul yang body hitam ini. Nah ini next, untuk video selanjutnya kita akan buat video kedua full set body dari Ninja RR Ul ini. Namun ini yang Gen 4 yang warna hijau ini gak sama dengan body yang ini. Walau sama-sama RR Ul, dia beda gen. Oke, ini hasil yang kita dapat. Ini warna putihnya seperti gini. Kita karantina di dalam ruangan yang sangat steril seperti gini. Ini untuk firingnya warna hitam. Lalu ini juga ada warna hitam sedikit. Ini warna bodinya seperti gini. Bentar tak hidupkan flashnya, siapa tahu terlihat. Untuk partikelnya, kok nggak lihat ya? Jadi seperti gini lah. Partikelnya agak kita buat tipis-tipis saja.
Oke, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering tanya. Sebenarnya sih udah sering saya bahas sih. Setelah pengecatan seperti gini, sebelum naik clear itu diamplas atau tidak, Bang? Nah, ini nih. Jadi semisal hasil pengecatan kalian seperti gini. Nah, seperti ini. Itu setelah kering bisa naik clear coat, teman-teman. Beda lagi semisal hasil pengecatan kalian itu banyak debunya sampai menempel dalam cat. Terus kalian tuh ragu mau naik clear coat karena base catnya itu belum benar-benar meyakinkan lah menurut kalian. Itu bisa kalian amplas. Semisal cat solid seperti gini bisa kalian amplas lalu naik clear coat, itu aman. Kalau cat metalik, semisal ada trouble di pengecatan, kalian amplas, itu alangkah baiknya kalian tembak lagi satu lapis tipis saja, encer catnya gak masalah, untuk menutupi baret amplas yang udah kalian aplikasikan pada catnya. Kalau hasilnya mulus dan tidak ada trouble, keriting, retak dan lain-lain, itu setelah kering bisa kalian naik clear coat, teman-teman. Ini lanjut lagi, ini kan menggunakan cat NC. Jadi ini kita epoksi kemarin, jadi start ngecatnya ini mulai tadi pagi. Ini sekitar jam 1 lah, jam 1 siang. Ini langsung kita naik clear coat sebentar lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan pengecatan menggunakan cat seperti gini udah sore hari, wah, semisal teman-teman tidak mempunyai ruangan khusus ngecat, itu ya langkah baiknya teman-teman lakukan pengecatan besok paginya. Beda lagi kalau teman-teman mempunyai ruangan pengecatan yang bisa mumpuni melakukan pengecatan di malam hari, itu is oke aja. Beda lagi dengan saya yang ngecatnya di luar ruangan, jadi harus pintar-pintar memanipulasi waktu. Oke, ini kita keringkan dulu sekitar 1-2 jam, lalu kita tempel untuk strippingnya ini, teman-teman. Nah, ini kita diamkan dulu karena ini cat NC ya. Jadi saya gak mau untuk catnya nanti setelah kita tempel stripping dia belum kering. Jadi saya cari aman 2 jam. Oke, kita karantina dulu, teman-teman, di luar ruangan, dan lanjut kita tempel untuk strippingnya. Oke, kita karantina dulu sambil kita ngopi-ngopi dulu di luar. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Ini setelah kita pasang untuk stripping atau stikernya, ini stripping KW, tapi KW yang agak bagus sih, kata si pemilik ini agak bagus. Jadi ini strippingnya udah kita pasang. Jadi jedanya itu sekitar 2 jam, teman-teman. Jadi setelah aplikasi cat putih, karena memang saat kita menempel stripping atau stiker di warna-warna yang rawan terkena debu seperti gini, apalagi warna putih, ini memang saya sangat hati-hati. Jadi ini untuk bagian cat putihnya atau bodi yang warna putih ini memang kita diamkan, memang harus benar-benar kering, teman-teman. Ini kita diamkan tadi sekitar 2 jam, lalu kita tempel untuk stripping. Oke, di sini kita lanjut untuk tahap finishing atau pengakhiran. Untuk clear sendiri kita pakai clear Niken yang 400, clear andalan seperti biasa. Rasio kita pakai standar seperti biasa lah. Aplikasi clearnya ini juga saya sering lakukan di sekitar jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi di sini untuk clear rasio yang kita pakai standar 41 dan 20% untuk thinner. Lalu untuk spray gun yang kita pakai kali ini kita gunakan spray gun F75 dari produknya Lipro. Lalu untuk setting untuk pattern di sini kita buka mengikuti dengan kontur media ya sekitar 2 ulir udah bagus. Lalu untuk fluid output atau cairan yang keluar pada spray gun ini, di sini kita buka pertama kita buka 1 ulir, teman-teman, karena mengingat sesuai dengan pembahasan yang sering saya
jelaskan pada teman-teman ketika mendapat project body yang ada stiker atau stripingnya seperti gini, memang kita tidak bisa langsung hajar tebel pada lapis awal. Jadi di sini untuk setting awal kita pakai 1 ulir teman-teman untuk settingan fluid output atau cairan yang keluar pada seprekan F75 ini. Jadi di sini kita kabut-kabut dulu estafet, lalu kasih jeda, lalu kita tembak agak tebel lagi, tapi settingan seprekan tetap sama, lalu kasih jeda lagi, jedanya juga estafet lah. Jadi mulai kita tembak spakbor depan sampai bodi belakang, kita sambut lagi ke bagian depan, itu jedanya teman-teman. Lalu kita tembak lagi di lapis yang ketiga. Untuk lapis yang ketiga sendiri di sini untuk trigger atau fluid outputnya ini atau keluaran catnya ini, keluaran cairan clearnya ini, di sini kita buka agak boros sedikit teman-teman, jadi 1,5. Jadi lapis pertama dan kedua 1 ulir kurang lebih. Lalu untuk lapis yang terakhir di sini kita buka di sekitaran 1,5 teman-teman. Menurut saya untuk spregan yang jenis F75 dia memang tergolong deres teman-teman. Jadi kita buka untuk lapisan terakhir yaitu 1,5 ulir. Jadi aplikasi clearnya sendiri di sini sebanyak 2 lapis setengah untuk lapisan awal supaya untuk buat pondasi agar strippingnya itu tidak terjadi reaksi yang terlalu signifikan jika terkena clear yang ada rasio thinnernya. Lalu untuk lapis yang kedua kita naikkan ke medium agak tebal, lalu kasih jeda lagi, kita tembak basah di lapis yang terakhir. Oke, ini untuk bagian tangki kita dapat seperti gini. Oke, ini setelah keesokan hari, jadi ini udah nginep. Jadi ini kita selesai pengerjaannya itu kemarin, jadi ini keesokan hari. Ini kita sepil atau kita dokumentasi sekitar jam 3 sore teman-teman. Kita dapat hasil yang seperti gini. Jadi 2 warna ya, untuk kita mengikuti dengan warna ori. Jadi untuk bagian bodi belakang ini ada warna hitam gloss dengan kita padukan dengan warna putih seralik. Mungkin ini kita kenakan pada sinar, dia tidak terlalu terlihat teman-teman, karena ini untuk seraliknya kita aplikasi cuma 1 lapis teman-teman, sesuai dengan permintaan yang ingin hanya dibuat efek. Oke, kita dapat seperti gini. Lalu untuk daya kinclong atau gloss clear yang kita pakai untuk project kali ini kita dapat seperti gini teman-teman. Bisa melihat sendirilah. Jadi untuk clear yang kita aplikasikan di warna-warna putih seperti gini memang tidak terlalu nampak untuk kinclongnya teman-teman. Beda lagi dengan warna-warna gelap. Ini untuk bagian tangki, dan alhamdulillah untuk project kali ini kita tidak dapat trouble teman-teman. Mulai dari tahap epoksi, lalu cat, lalu bagian kita sesi tempel stripping, lalu untuk lalu untuk tahap paling vital yaitu finishing clear, kita memang hati-hati dan memang kita dapat hasil yang lumayan maksimal lah menurut saya, dan kita tidak dapati trouble. Ini untuk bagian fairing depan. Oke, strippingnya seperti gini. Ini konsepnya Ninja SS Albino seperti gini teman-teman, bisa lihat sendiri di warna gelap, flat clearnya seperti gini. Ini kemungkinan nanti sore bisa diambil oleh si pemilik. Jadi ini clearnya hanya nginep 1 malam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Siapa tahu video ini menjadi referensi, karena memang untuk unit Kawasaki Ninja, khususnya Kawasaki Ninja 2 tak yang SS ini, dia lagi booming dan lagi naik daun-daun banget teman-teman. Lagi banyak diperbincangkan lah istilahnya. Jadi mungkin video ini menjadi gambaran atau referensi warna. Siapa tahu teman-teman di luar sana ingin merepaint Kawasaki Ninja SS, motor kesayangan dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lah di video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan ingin ditanyakan atau ada penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman. Dan sampai jumpa lah di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan
Bye bye teman-teman, bye bye.